Memasuki era keterbukaan dan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pendidikan di Indonesia dianggap sudah tidak relevan. Presiden Joko Widodo di periode kedua menunjuk salah satu inovator di bidang teknologi sebagai pemangku kebijakan pendidikan. Nadiem Makarim di awal masa jabatan segera bergerak cepat dengan menyoroti kurikulum pendidikan Indonesia. Salah satunya mengkaji kembali ujian berstandar nasional yang dianggap merugikan peserta didik. Menurut saya harus ada semacam tolak ukur, itu penting. Ya, nggak bisa hanya semuanya terjadi evaluasi di dalam sekolah. Tapi menurut saya secara esensi masih penting ada tolak ukur. Tapi kenyataannya sekarang, apa yang dimaksud dan makna dari ada suatu tes berskala nasional adalah evaluasi terhadap. Nah, pemirsa, kali ini kita membahas mengenai wacana perubahan kurikulum pendidikan, dan di Newsroom di studio JAK TV sudah hadir bersama saya, yakni anggota DPR Komisi 10 Sofian Tan. Halo, selamat siang Abang. Sehat? Selamat siang, sehat. Amin. Dan di samping Bang Sofian sudah ada pemerhati pendidikan, yakni Profesor Agustinus. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang. Prof, selamat datang di studio JAK TV. Ya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini sudah ramai di akhir November kemarin, Prof dan juga Abang, mengenai wacana perubahan kurikulum pendidikan yang lebih kepada penghapusan ujian nasional. Nah, ini ke anggota Komisi 10 dulu. Bagaimana tanggapannya begitu, Bang? Ya, kita tahu bahwa ujian nasional itu kan tujuannya itu pada awal diterapkannya itu kan tujuannya 3. Satu untuk sebagai kelulusan, kemudian yang kedua adalah untuk pemetaan, yang ketiga adalah untuk sebagai bekal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada persyaratannya itu. Nah, kemudian pada periode yang lalu, pada saat di Presiden Jokowi pada periode pertama dengan Menteri Pendidikannya Pak Anies, itu langsung turun grade-nya. Artinya tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Kemudian menjadi hanya sebagai pemetaan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dan kemudian untuk melanjutkan ke sebagai syarat ke perguruan tinggi juga tidak semua perguruan tinggi menggunakan hal ini. Nah, pada hari ini bahwa Mas Mendikbud kita, Mas Menteri kita melakukan katakan penghapusan. Sebenarnya kalau bilang penghapusan itu oke saja, tetapi lebih cocok adalah evaluasinya itu ditukar atau dirubah tata caranya. Jadi kalau UN memang dihapuskan, tapi evaluasi itu tetap harus dilakukan. Jadi bagi Komisi 10 bisa menyetujui sejauh ya tidak melanggar Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Berarti sejauh ini oke, tapi evaluasi harus tetap. Nah, ini melanggar undang-undang tadi maksudnya gimana tuh, Bang? Karena pada pasal 57 dan 58 itu menyatakan bahwa itu harus ada evaluasi pendidikan kepada pendidik terhadap guru. Dengan demikian bahwa evaluasi yang dilakukan selama ini berarti dihapus semuanya. Ternyata enggak. Waktu kami berbincang-bincang dengan Mas Menteri itu menyatakan bahwa dia akan beralih kepada cara evaluasi tidak pada akhir siswa itu tamat, tetapi pada pertengahan, supaya bisa mengetahui kemajuan dan kekurangan daripada si anak didik tersebut. Nah, kalau dalam sisi ini evaluasi tetap dilakukan, dan tentu kami harus melakukan perubahan undang-undang dulu. Oke, berarti harus diubah dulu baru menyetujui penghapusan UN. Nah, kalau tanggapan dari Prof gimana, Prof Agustinus? Apakah setuju sama dengan Komisi 10? Setuju, tapi asal ada evaluasi atau seperti apa, Prof? Ya baik, dalam proses pembelajaran atau pendidikan tentu bagian penting adalah evaluasi. Itu tidak bisa dihindari dan itu harus dilakukan, gitu kan. Nah, bagaimana model evaluasinya itu yang perlu juga harus kita pikirkan. Kalau yang terjadi sekarang, misalnya tadi sudah ceritakan oleh Bapak bahwa memang model evaluasi yang seperti sekarang itu menjadi semacam beban kepada sekolah, kepada guru, kepada siswa, karena seperti terpressure meskipun sekarang penggunaannya tidak digunakan untuk kelulusan dan seterusnya atau masuk ke perguruan tinggi juga tidak,
Tetapi itu menjadi beban karena ada semacam persaingan di antara siswa, dari guru, sekolah, dan seterusnya. Kalau nanti nilai UN itu rendah, dianggap bahwa kualitas pembelajarannya tidak baik, dan seterusnya. Saya pikir ini juga perlu evaluasi mendalam terkait dengan ini. Oke, baik. Nah, kita ke Bang Sofyan. Ini menurut Anda apa yang harus menjadi fokus Mas Menteri begitu untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di negara ini? Ya, jadi kalau kita lihat kan ujian nasional memang digunakan waktu itu untuk pemetaan, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ternyata dalam kurun waktu ini pendidikan kita itu jalan di tempat. Kalaupun ada kemajuan, larinya agak lambat dibandingkan negara lain udah meloncat sampai begitu jauh. Sedangkan kita tahu bahwa era periode yang kedua oleh Pak Jokowi ditekankan tentang peningkatan SDM. Nah, tentu menjadi sangat penting bahwa untuk meningkatkan SDM kita tentu ada syarat yang paling penting yang harus dipenuhi. Kalau kita tahu bahwa ada dua hal yang hari ini kita menghadapi kendala yang cukup berat. Yang pertama adalah tentang guru, ya, kualitas guru, dan kemudian sarana dan prasarana. Artinya kedua hal ini menjadi salah satu penyebab bahwa pendidikan kita itu lompatannya itu agak lambat. Tapi kalau kita lihat pada sekolah swasta yang dengan fasilitas yang baik, bayaran honor yang cukup baik kepada guru yang bersangkutan, itu banyak orang-orang pinter yang mau jadi guru di sana. Nah, ternyata sekolah-sekolah swasta yang seperti ini, dia selalu mendapatkan penghargaan dan bisa bersaing di dunia internasional. Tentu dari segi ini kita ingin mengatakan bahwa sesungguhnya orang pendidikan Indonesia itu ada kemajuan, bukan tidak ada kemajuan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah belum ada pemerataan. Sama seperti yang kita katakan bahwa hari ini bahwa fasilitas sekalipun itu sekolah negeri milik pemerintah di kota dengan di daerah itu berbeda jauh, ya, gurunya dan kemudian sarana dan prasarananya. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, tentu alasan daripada Mas Menteri juga tepat bahwa tidak tepat kalau kita melakukan ujian nasional mengukur satu daerah dengan daerah lain itu dengan fasilitas dan SDM guru yang berbeda. Nah, apakah ini dari pandangan Komisi 10 sesuai dengan pemerhati pendidikan? Tapi ditahan dulu jawabannya, Prof. Kita akan kembali usai jeda yang satu ini, tetap di Newsroom pemirsa.